Selamat malam semua. Bisa dengar suara saya, teman-teman semua? Ya, halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bisa dengar suara saya? Halo. Cek cek. Ya, halo, bisa dengar suara saya? Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman semua. Terima kasih atas waktunya malam hari ini karena teman-teman semua sudah lebih dahulu masuk kelas ya. Tadi saya sempat ada kegiatan di luar rumah sebentar, jadi tadi hampir telat ya, hampir telat. Oke, baiklah, seperti yang saya sampaikan minggu lalu, untuk malam hari ini nanti kita akan membahas dulu tentang bab macam-macam diferensiasi sosial ya. Setelah itu selesai, nanti kita langsung lanjutkan ke ragam masyarakat multikultural. Oke ya, saya mulai saja. Untuk yang pertama yaitu mengenai macam-macam diferensiasi sosial. Yang pertama adalah diferensiasi ras ya. Nah, ras di sini adalah suatu kelompok manusia yang terdiri dari ciri-ciri fisik, bawaan yang sama, dan secara umum ras ini dibagi menjadi 3, yaitu ras Mongoloid, Negroid, dan Kaukasoid. Dan Indonesia ada termasuk atau tergolong ke dalam ras Mongoloid. Selanjutnya, yang kedua adalah diferensiasi suku bangsa. Kalau tadi yang pertama mengenai diferensiasi ras, yang kedua yaitu mengenai diferensiasi suku bangsa. Suku bangsa adalah kategori yang lebih kecil dari ras. Indonesia termasuk negara yang aneka ragam suku bangsa yang terbesar dari Pulau Sumatera hingga Papua. Jadi suku bangsa ini lebih kecil ya daripada ras. Kalau tadi ras itu kan terbagi menjadi 3 ya secara umum ya. Sedangkan suku bangsa ini adalah bagian-bagian dari ras ya. Yang di sini juga disebutkan bahwa suku bangsa yang ada di Indonesia itu tersebar dari Pulau Sumatera hingga Papua. Nah, selanjutnya diferensiasi klan. Klan merupakan kesatuan, keturunan, kepercayaan, dan tradisi. Nah, jadi klan ini merupakan kesatuan, berarti tidak terpisahkan ya, menjadi satu.
bisa dilihat dari keturunan ya, kemudian kepercayaan, kemudian tradisi. Maksudnya ini bagaimana? Kalau keturunan bisa saja terjadi ketika seorang ayah dan ibu memiliki seorang anak ya. Kita bisa lihat, oh ternyata si anak lebih mirip kepada ayahnya. Oh ternyata hidungnya itu lebih mirip ya, lebih mirip kepada bapak. Oh ternyata matanya lebih mirip kepada ibu. Kemudian kepercayaan, nah bisa juga diturunkan setelah keturunan tadi adalah sebuah kepercayaan atau keagamaan. Kalau biasanya kita itu mengadopsi atau kita itu ikut-ikutan terhadap kepercayaan orang tua kita ya, walaupun tidak kita sadari bahwa sebenarnya ketika kita memang terlahir dalam suatu agama, katakanlah Islam, Hindu atau Buddha atau Kristen atau Katolik dan lain sebagainya, sebenarnya pada dasarnya kita adalah ikut-ikutan terhadap orang tua kita, dan orang tua kita kebetulan mengajarkan oh ini loh agama Islam seperti ini, oh ini agama Kristen seperti ini dan lain sebagainya. Jadi kita itu belum mampu untuk menentukan, wah saya itu bisa meyakini agama Islam tuh karena ABCD. Bisa juga, oh saya meyakini agama Kristiani karena ABCD dan lain sebagainya. Tetapi kita lebih cenderung itu taklid ya, atau kita hanya ikut-ikutan kepada orang tua sampai pada akhirnya kita menjadi seorang yang dewasa dan dirasa mampu untuk benar-benar meyakini dan memiliki sebuah kepercayaan bahwa oh agama ini memang agama yang pas atau yang sesuai dengan pribadi saya. Nah selanjutnya yaitu diferensiasi agama. Nah ini agama macam-macam ya, sudah jelas ya, di Indonesia ini banyak sekali, walaupun pada hakikatnya itu yang terbesar adalah atau yang mayoritas adalah yang beragama Islam. Kemudian diferensiasi profesi. Masyarakat biasanya dikelompokkan atas dasar jenis pekerjaannya. Misalnya apa? Guru, petani, tukang kayu, berumah tangga, dosen, dan lain sebagainya. Karena profesi ini kan banyak ya, dan macam-macam sekali, apalagi sekarang ya, bisa mengoperasikan komputer dengan ahli atau bisa mengoperasikannya dengan baik saja, itu bisa dikatakan atau disebut sebagai sebagian dari profesi yang dimiliki. Kemudian diferensiasi jenis kelamin, jelas ya, kalau jenis kelamin pasti kalau nggak laki-laki ya perempuan. Jadi tidak mungkin jenis kelamin ada atau memiliki selain dari laki-laki dan perempuan, terkecuali orang-orang yang memiliki kebutuhan khusus, misalnya ketika dia lahir adalah seorang pria tetapi karena didikan atau mungkin juga bawaan dari seorang anak tersebut dia beragama selain daripada Islam dan lain sebagainya ya. Bisa juga agama Buddha atau agama Kristen itu berpindah. Nah, dan kita tidak boleh menyalahkan atas kepindahannya, cuma kita perlu meng-cross check atau perlu memberikan saran ya, yang terbaik itu bagaimana. Sesuai yang tadi saya sampaikan ya, kalau diferensiasi agama kan cenderung ke berbagai macam keagamaan yang ada di Indonesia. Nah, masyarakat Indonesia terkenal dengan masyarakat yang religius tetapi pluralistis atau memiliki pemahaman yang beragam. Nah, ini menurut Clifford, masyarakat Jawa dibagi atas 3 golongan, yaitu santri,
kemudian golongan abangan, kemudian golongan priayi. Kalau untuk santri adalah golongan kehidupan muslim yang taat ya, tekun berarti. Kemudian kalau untuk golongan yang abangan itu lebih terkait pada norma-norma sosial dan kultural. Dan yang ketiga atau yang paling tinggi adalah golongan priayi, di mana golongan priayi ini adalah golongan yang berasal dari golongan bangsawan atau terpelajar, seperti kita menyebutkan adalah memiliki darah biru atau memiliki garis keturunan kerajaan. Nah, menurut Emil Durkheim, agama adalah suatu kepercayaan yang beserta praktiknya berkenaan dengan hal-hal dan menyatukan pengikutnya dalam suatu komunitas moral, di mana di sini dibagi menjadi A, B, C, D. Jadi ada 4. Yang pertama adalah suatu yang dianggap sakral, melebihi kehidupan duniawi dan menimbulkan rasa kekaguman dan penghormatan. Kemudian yang B, sekumpulan kepercayaan tentang hal yang dianggap sakral. Kemudian yang C adalah penegasan kepercayaan dengan melaksanakan ritual, aktivitas keagamaan. Dan yang terakhir adalah sekumpulan kepercayaan yang ikut dalam ritual yang sama. Nah, di sini ada conclusion atau ada kesimpulannya, yaitu agama memiliki ajaran yang mengatur kehidupan bersama tanpa memandang ras, pangkat, derajat, jenis kelamin, dan unsur-unsur pembeda lainnya. Nah, sekarang adalah pembahasan mengenai diferensiasi berdasarkan jenis kelamin ya. Di sini ada banyak hal yang diutarakan, tetapi intinya kalau jenis kelamin berarti antara wanita dan laki-laki, tidak ada jenis kelamin di luar itu ya. Nah, kalau untuk profesi silakan dilihat di gambarnya di sini ya. Di sini ada polisi, ada petani, kemudian ada dokter, ada arsitek, ada pemadam kebakaran. Ini kemudian ada peternak ikan, kemudian ada Pak Petani, kemudian ada kulit bangunan, dan ada yang ini bawa cangkul, ini Pak Tani ya. Tani pergi ke sawah bawa cangkul. Nah, di sini ada perbedaan stratifikasi sosial dan diferensiasi sosial yang kita garis bawah ya. Yang pertama yaitu stratifikasi sosial, yaitu mengenai pengelompokan secara vertikal ya, atau ke atas. Kemudian untuk diferensiasi yaitu pengelompokan secara horizontal. Kemudian berdasarkan ciri dan fungsi, jadi stratifikasi memiliki ciri dan fungsi. Kemudian untuk yang diferensiasi sosial ini berdasarkan posisi, status, kelebihan yang dimiliki, dan sesuatu yang dihargai. Dan yang ketiga adalah
distribusi hak dan wewenang. Kemudian untuk yang sosial atau diferensiasi sosial itu lebih cenderung ke diskusi kelompok. Kemudian untuk lagi bawahnya itu ada memiliki sifat stereotip, dan yang satunya itu kalau untuk diferensiasi sosial itu memiliki sikap genotip. Nah, selanjutnya yaitu kriteria pendidikan ya, stratifikasi ya, atau penentuan berdasarkan kelas kastanya itu ada pendidikan, ekonomi, kehormatan, dan kekuasaan. Sedangkan untuk diferensiasi sosial itu kriteria fisik, biologi, sosial, dan kultural. Oke, untuk ini sudah selesai. Saya langsung ke ragam masyarakat multikultural di Indonesia. Oke, nanti slide-nya baru saya putar, izin sebentar ya. Nanti teman-teman bisa baca dulu dari slide-nya, baru tak proses, ini masih muter-muter.
Ya, bisa dilihat di gambar yang ada di slide ini ya. Ini adalah salah satu bentuk dari macam-macam keragaman yang ada di Indonesia ya. Kebanyakan memakai baju-baju adat ya. Ini salah satunya ada Bali, kemudian ada Jawa, dan ini banyak ya, suku-sukunya ini banyak sekali. Ada Dayak juga. Terus saya next saja. Oke. Keragaman ya, keragaman masyarakat multikultural. Oke, di sini disebutkan bahwa masyarakat Indonesia merupakan masyarakat dengan tingkat keanekaragaman yang sangat kompleks. Maksudnya sangat kompleks berarti banyak ya. Tadi kan disebutkan dari Jawa hingga Papua. Kemudian masyarakat dengan berbagai keanekaragaman tersebut dikenal dengan istilah masyarakat multikultural, karena tadi ya saking banyaknya makanya dikatakan multikultural. Bila kita mengenal masyarakat sebagai kelompok manusia yang telah cukup lama hidup dan bekerja sama sehingga mereka mampu mengorganisasikan dirinya dan berpikir tentang dirinya sebagai satu kesatuan sosial dengan batas-batas yang tertentu. Nah, ini menurut Lincoln ya. Maka konsep masyarakat jika digabungkan dengan multikultural memiliki makna yang sangat luas dan diperlukan pemahaman yang mendalam untuk dapat mengerti apa sebenarnya masyarakat multikultural itu. Multikultural, nah ini pembahasan ya, saya ulang sedikit walaupun kemarin sudah. Diartikan sebagai keragaman atau perbedaan terhadap suatu kebudayaan dengan kebudayaan lain, sehingga masyarakat multikultural dapat diartikan sebagai kelompok manusia yang tinggal dan hidup menetap di suatu tempat yang memiliki kebudayaan dan ciri khas. Ingat ya, memiliki kebudayaan dan ciri khas ya, yang mampu membedakan antara satu dengan masyarakat yang lainnya. Nah, ini misalnya kalau untuk di Kudus itu ada kebiasaan yang dilakukan oleh Sunan Kudus sejak zaman dulu, karena kebetulan Kudus dulunya itu mayoritas adalah agamanya Hindu-Buddha ya, dimana agama itu adalah sangat mengagungkan yang namanya hewan sapi. Jadi sampai sekarang kebudayaan atau adat istiadat atau kebiasaan orang Kudus adalah ketika korban atau hari-hari biasa itu tidak pernah di kota Kudus itu ada yang menyembelih sapi. Jadi terus muncul pertanyaan, apakah orang-orang Kudus masih mengkonsumsi sapi ketika memang dilarang? Masih ya, tetapi hanya proses untuk pemotongan hewannya saja tidak dilakukan di Kudus, tetapi mungkin dilakukan dari terdekat kota Kudus, contohnya bisa di Pati, di Demak, Semarang, Jepara, dan lain sebagainya. Jadi memang harus memiliki suatu budaya atau kebiasaan ya, dimana kebiasaan atau kebudayaan tadi menjadikan ciri khas. Nah, selanjutnya setiap masyarakat akan menghasilkan kebudayaannya dan masing-masing yang akan menjadi ciri khas masyarakat tersebut. Contohnya saja ketika keluarga kita, keluarga Mbak Maya, Mbak Umi, Mbak Reni, Mbak Aton, Mbak Dwi, Mbak Jayanti, Mbak Putri, itu kan pasti memiliki kebudayaan ya. Mbak Bintang juga memiliki kebudayaan yang sangat berbeda-beda. Contohnya mungkin gini, keluarga Mbak Dewi sangat menyukai ya, ini sifatnya ke makanan. Keluarga Mbak Dewi itu sangat menyukai makanan-makanan yang dibuat di rumah ya,
jadi tidak usah jajan keluar atau lain sebagainya. Nah, kemudian Mbak Umi keluarganya itu kebiasaan atau adat istiadatnya itu setiap minggu pas weekend itu selalu pergi untuk mengajak keluarga untuk jalan-jalan. Nah, ini karena kebiasaan-kebiasaan itu bisa juga dikatakan sebagai kebudayaan ya, tetapi lebih kecil, subnya lebih kecil ya. Contohnya lagi, saya sukanya bakso, kemudian Mbak Anton sukanya sate misalnya. Nah, otomatis karena kita memiliki dua perbedaan, otomatis ketika ditawari resepsi ada beberapa pilihan menu, pasti cenderungnya memilih kepada menu-menu yang diinginkan atau yang menjadi istilahnya favorit atau menjadi makanan kebiasaan sehari-hari. Nah, seperti itu ya. Jadi budaya itu kebiasaan ya. Nah, dalam konsep multikulturalisme terdapat kaitan yang erat bagi pembentukan masyarakat yang berlandaskan Bhinneka Tunggal Ika, serta mewujudkan suatu kebudayaan nasional yang menjadi pemersatu bagi bangsa Indonesia. Namun, dalam pelaksanaannya masih terdapat berbagai hambatan yang menghalangi terbentuknya multikulturalisme di masyarakat. Nah, model masyarakat multikultural ini sebenarnya telah digunakan sebagai acuan oleh para pendiri bangsa di Indonesia dalam mendesain kebudayaan bangsa sebagaimana yang terungkap dalam pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945. Nah, ini perlu teman-teman semua ingat ya, pasalnya yang berbunyi bahwa kebudayaan bangsa Indonesia adalah puncak kebudayaan di daerah, di mana masyarakat multikultural ini harus dipahami dan memaknai dalam konteks masa kini dan masa depan yang harus ditanamkan. Kemudian dari adanya masyarakat multikultural ini, semboyan Bhinneka Tunggal Ika adalah sebagai salah satu dari 4 kehidupan bernegara, yakni Pancasila, Undang-Undang Dasar, kemudian NKRI dan Bhinneka Tunggal Ika. Nah, kemudian ya Mbak Mela, selamat malam. Ya nggak apa-apa, silakan cari tempat duduk yang posisinya nyaman supaya pembelajaran yang kurang lebih sisa waktunya sedikit itu nanti bisa digunakan untuk mendengarkan presentasi saya. Oh iya Mbak, Indonesia memang saya akui sungguh-sungguh hebat ya, karena sebagai warga negara Indonesia ya harus tetap bilang hebat, walaupun entah itu buruk atau itu baik, tetap harus membela atau lebih kepada meyakini ya. Nah, setelah itu Pancasila adalah falsafah dan dasar negara yang menjadi landasan ideal bangsa Indonesia. Ya, Pancasila adalah falsafah yang mendasar. Jadi Pancasila adalah kitab suci ya istilahnya. Saya mengatakan sebagai kitab suci, walaupun kenyataannya itu ya bukan kenyataan, tapi memang kalau untuk berbagai macam agama itu kan masing-masing sudah memiliki kitab suci masing-masing ya. Kemudian Undang-Undang Dasar 1945 adalah landasan konstitusional yang mendasari penyelenggaraan Bhinneka Tunggal Ika, adalah perekat pemersatu dalam untayan kemajemukan. Pancasila. Nah, Pancasila adalah sebagai falsafah dan dasar negara yang menjadi landasan ideal bangsa Indonesia.
di mana Undang-Undang Dasar ini adalah sebagai landasan konstitusional yang mendasari penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Karena NKRI adalah pemersatu bangsa dan Bhinneka Tunggal Ika adalah perekat persatuan dalam untaian kemajemukan, ya. Nah, setelah itu untuk mewujudkan ya masyarakat multikultural baik tingkat tinggi maupun rendah, ya, atau atas ke bawah ataupun bawah ke atas, terdapat tiga acuan untuk pendidikan multikultural, yaitu yang pertama, pengakuan terhadap identitas budaya lain. Jadi kebiasaan-kebiasaan kita itu diakui oleh orang lain atau orang di luar dari komunitas kebudayaan kita. Selanjutnya, adat, kebiasaan dan tradisi yang hidup dalam suatu masyarakat. Dan yang terakhir adalah kemajuan-kemajuan yang diperoleh kelompok tertentu di dalam masyarakat. Yang namanya kebudayaan kan pasti akan mengalami yang namanya kemajuan, apalagi ditunjang dengan elektronik yang sekarang ini kan semakin canggih. Saya yakin menemukan kemajuan itu untuk sifatnya dalam suatu kebudayaan atau suatu kelompok yang memiliki budaya tertentu itu akan lebih gampang asalkan orang tadi kreatif, ya. Nah, selanjutnya yaitu 3 tahap pemecahan masyarakat multikultural. Jadi yang namanya sebuah komunitas, ya, itu pasti kan terkadang juga memiliki masalah, ya. Dan beberapa masalah yang saya uraikan ini adalah sebagian kecil dari yang ada. Jadi bukan secara keseluruhan, ya, tapi sebagian kecil. Nah, untuk yang pertama yaitu tahap orientasi, ya. Biasanya tahap orientasi ini kan tahap perkenalan, yaitu bertanya dan saling memberikan informasi. Jadi terkadang ada miss, ya. Ketika ada info, ada miss, kemudian dicarikan sebuah solusi dengan memberikan informasi. Solusinya berupa sebuah informasi. Kemudian yang kedua adalah tahap evaluasi. Nah, membahas dan saling bertukar pendapat. Jadi ketika ada suatu masalah itu dibahas, ya, atau dikoreksi lagi. Oh, ini kesalahannya di mana, letaknya di mana. Jadi kita tidak secara otomatis langsung mengkat, oh kamu yang bersalah, oh kamu melakukan itu atas dasar apa, itu harus digali, ya. Kita tidak boleh hanya menuduh atau hanya mengejas. Oke, ya. Kemudian tahap kontrol. Tahap kontrol di mana menyarankan dan mencari jalan keluar. Jadi ketika sudah dievaluasi itu disarankan jalan terbaik yang bisa ditempuh, begitu, ya. Jadi tidak setelah kita evaluasi udah selesai, tidak, tapi harus ada pengkontrolan. Oh ini nanti bagaimana, itu harus jelas. Oh ya, Mbak Nila, selamat malam. Silakan mencari tempat duduk yang paling nyaman untuk mengikuti pembelajaran kita, ya. Telat gak apa-apa, yang penting masuk. Oh, oke. Kemudian manfaat masyarakat multikultural.
Jadi ternyata sebuah bangsa yang memiliki warga negara yang memiliki kemanfaatan, dimana yang pertama ini adalah dapat digali kearifan budayanya yang dimiliki oleh setiap budaya. Nah, jadi kearifan lokal kita harus bisa angkat ya, supaya apa? Supaya kita dapat memanfaatkannya dengan baik ya. Selanjutnya yaitu muncul rasa penghargaan terhadap budaya lain ketika sebuah komunitas atau sebuah masyarakat kecil itu memiliki budayaan, kita harus memberikan yang namanya sebuah penghargaan. Kemudian yang ketiga, merupakan benteng pertahanan terhadap ancaman. Selain itu, alat untuk membina dunia yang aman dan sejahtera, yaitu sebuah budaya. Ketika satu orang dalam sebuah kelompok itu disakiti kan biasanya cenderung tuh semua anggota itu akan tergerak untuk membela. Jadi di sini disebutkan alat untuk membina dunia yang aman dan sejahtera. Membina apabila tidak sejalan lagi antara yang sudah ditentukan ya.